Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi tutorial kembali buat teman-teman semuanya, terutama pada teman-teman pemula. Oke, kasus kali ini adalah TV sub ya, untuk ukuran 21 inch ya, Vision Personal 20 seperti ini. Oke teman-teman, jadi kasus kali ini seperti ini teman-teman. Gambarnya kabus ya, tidak fokus. Jadi nanti di bagian apa saja yang harus dicek. Kemudian ada seperti batas ya teman-teman di sini ya, ya seperti ini. Dan gambarnya tuh goyang-goyang teman-teman. Ininya nggak enak diliatin lah ya, seperti itu. Gambarnya kabus. Ya mungkin teman-teman pernah menemukan kasus seperti ini. Nanti bisa diikuti ya secara bersama-sama. Oke, kebetulan ini TV-nya sudah saya bongkar ya teman-teman. Jadi kita tinggal eksekusi di bagian mesinnya. Oke, jadi jika TV gambarnya seperti itu ya, tidak fokus teman-teman, ini sedikit saya beri pencahayaan. Jadi yang teman-teman harus cek ya, terutama itu di bagian RGB ya. RGB di sini teman-teman, RGB yang menuju ke tabung CRT ya, soket ya, terutama soketnya. Kadang ada permasalahan di situ ya, di situ di soketnya ya. Sekarang kita coba cek dulu soketnya. TV kita matikan teman. Oke ya. Oke, ini kita copot soketnya teman-teman. Kita harus pastikan soketnya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, di sini menggunakan soket yang 7 pin ya. Tapi sebelum melakukan penggantian soket, coba kita setting dulu fokus di bagian FBT nya teman-teman. Kita coba setting dulu fokusnya di sini teman-teman. Sekarang TV kita nyalakan dulu ya. Oke, TV menyala. Kita tunggu sejenak sambil lihat gambarnya teman-teman. Seperti itu ya, kabus ya gambarnya dan goyang-goyang. Kita coba sambil putar di ini yang paling atas ya teman-teman, itu untuk fokus. Oke, sekarang teman-teman perhatikan gambarnya ya, itu sedikit kabus ya, busem. Kita mau coba putar dulu fokusnya di bagian playback ya teman-teman. Perhatikan. Oke, ternyata gambarnya bisa bersih ya teman-teman, bisa bersih ya tanpa ada masalah. Jadi tinggal di sini sedikit kurang penuh ini ya, ada batas ini teman-teman. Jadi yang perlu kita lakukan tadi hanya memutar di bagian fokus playback ya teman-teman, fokus playback. Nah kemudian setelah terlihat dengan kasat mata ini di bagian elko 160 ini sedikit menggembung teman-teman. Jadi kita wajib ganti ya, supaya bebasnya tidak goyang. Tadi TV-nya sedikit goyang, jadi ini wajib kita ganti. Oke, proses kita ganti lagi.
Oke, kita cari elko yang 160 volt tadi yang menggembung. Sebentar teman, saya akan cabut ya. Oke teman-teman, ini ya, ini elko-nya yang gembung yang membuat gambarnya goyang nih. Lihat teman-teman ya, kalau dari samping nih udah parah kali nih ya. Waduh, emang enggak mau meledak lagi teman-teman, hamil dia. Oke, untuk elko kali ini kapasitor kita lihat di ukuran 160 volt 220 mikro. Ini wajib kita ganti. Ini teman-teman, saya sudah dapatkan ya cabutan, tapi masih bagus. Juga sama-sama dari TV sub dan ukurannya juga sama ya, 220 mikro 160 volt ya, dari cabutan ya, kanimbalan. Justru ini kualitas lebih bagus ya teman-teman daripada yang kita beli baru. Ini masih bagus yang ini malahan. Jadi kalau untuk spare part elektronik ya, itu lebih bagus cabutan, karena yang cabutan itu pasti ori ya, original. Oke ya, udah masuk, kita tinggal solder. Oke. Waktunya kita coba teman-teman. Jadi kalau nggak diganti ya, ini untuk kemudian harinya akan rewel ya, akan rusak terus ya, harus wajib diganti. Walaupun tidak begitu besar efeknya ketika ada tampilan, tapi tetap kita harus standarkan ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, sudah saya colokkan ke listrik, mari kita lihat bersama gimana hasilnya teman-teman. Ternyata memang jauh lebih kinclong teman-teman ya, langsung penuh ya, sebelah sini langsung penuh dan gambarnya langsung mantap sekali ya, jauh lebih mantap. Warnanya juga jelas, gacor teman-teman ya, mantap sekali warnanya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.